Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sobat Hit semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jumpa lagi dalam program Nunggu Beduk ya. Biar nunggu beduknya bermanfaat, biar maslahat, biar ada banyak kebaikan. Insya Allah kita akan terus sharing ya, saling memberikan informasi, inspirasi, dan juga kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya dari teman-teman semuanya. Mungkin ada yang mewakili sebagian, yang sebagian terwakili kalimat yang lain atau pertanyaan yang ini, atau mungkin juga satu pertanyaan bisa mewakili oleh semuanya. Nah itu kita harapkan manfaatnya, karena dikatakan oleh sang Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Nah, hari ini kita akan dengarkan pertanyaan dari sahabat kita ya, dari Gea Idol ya. Kita coba sama-sama kita simak. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Gea. Kebetulan saya punya pertanyaan buat Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, kita kan sebagai manusia itu kan pasti punya perasaan sedih ataupun juga emosi. Nah, pertanyaan saya, apakah di bulan puasa nangis dan marah itu dapat membatalkan puasa kita? Dan kalau misalnya iya, apakah Pak Ustadz punya tips untuk kita menahan emosi kita tersebut? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gea. Nah ini saya yakin dengan seyakin-yakinnya banyak di antara kita juga mungkin punya pertanyaan serupa. Kan karena siapa sih yang nggak punya rasa kesel, marah, bahagia, kemudian juga siapa sih yang nggak bisa mengeluarkan air mata saat mungkin sedih dan sebagainya. Bahkan boleh jadi saat nonton TV, saat nonton acara-acara yang di TV yang sekarang lagi booming itu ya kan, film-film dari impor bikin kita mewek ya, nangis bombay dan sebagainya. Nah, apakah itu bisa membatalkan puasa? Kembali lagi diingatkan ya, kita diingatkan oleh salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsi. Amat banyak sekali orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat pahala puasanya, melainkan yang dia dapatkan hanya haus dan lapar. Rugi nggak? Rugi banget bro. Coba sobat hits pikirkan, kita puasa seharian penuh nggak dapat apa-apa, cuman dapat haus sama lapar, kan rugi banget. Nah persoalannya kalau nangis seperti ini nih, batalin puasa apa enggak? Kita lihat dulu riwayat sebelumnya, nangisnya karena apa, atau mungkin keselnya karena apa ya. Kalau kita kesel, marah, kemudian berapi-api marahin orang ya, karena mungkin dia sudah jahil dengan kita, itu kan suatu hal yang wajar kan. Nah tapi Rasul ingatkan juga dalam hadis yang lainnya, sampai 3 kali Rasul katakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah, dan surga untukmu. Ini hadis yang luar biasa membuat kita agar menekan amarah kita. Kalau bicara soal marah ya, sekali lagi, marah, sedih, apa itu tidak membatalkan puasa, hanya mengurangi keutamaan puasanya saja. Ya, mengurangi keutamaan pahalanya. Rugi juga dong. Udah puasa sungguh-sungguh, nggak dapat apa-apa, cuma dapat haus dan lapar. Nah, ini yang menjadi penting buat kita semuanya ya. Dari sudut pandang kesehatan sendiri, marah itu merugikan kita. Karena marah itu diantaranya akan membuat keluarnya hormon yang beracun ya. Noradrenalin kalau tidak salah namanya itu. Dan juga akan membuat penyempitan di pembuluh darah. Itu dari sudut pandang kesehatan kalau kita marah. Ya. Makanya teman-teman semuanya, keadaan apapun kita bersikap marah, marah kita jujur aja tidak membuat berubahnya keadaan. Disakiti, dibenci apa kita marah, nggak merubah keadaan, justru malah memperkeruh keadaan. Tidakkah ingat saat itu Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan para sahabatnya? Rasul bertanya, wahai sahabatku, maukah engkau tunjukkan golongan orang-orang yang nanti terbebas daripada api neraka? Semua sahabat mau. Apa jawaban Rasul? Ala kulli hayyin, orang yang hatinya lapang. Tuh.
meskipun marah, nangis tidak membuat batal puasa, tapi akan mengurangi pahala puasa, ya. Tapi pahala yang lebih luar biasa lagi ketika kita mampu menahan diri, menahan amarah. Apa balasannya? Surga. Surga balasannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari kita, surga kan cuma punya Allah. Nah, ini ya. Jadi apapun kondisi di luaran yang mungkin membuat situasi kita tidak nyaman dan lain sebagainya, kita punya pilihan. Kita punya pilihan mau bersikap apa. Kita marah terhadap keadaan atau kita senyum terhadap keadaan. Tidak akan merubah keadaan itu sendiri, tapi akan merubah kondisi diri kita. Kita marah terhadap keadaan akan memperburuk suasana hati. Membuat hati tidak damai. Membuat kita akan terus pesimis hidupnya, akan terus sinis kepada orang lain. Dan yang kedua, ketika hati kita menerima dengan keikhlasan apapun yang terjadi, mungkin keadaannya akan seperti itu juga, tapi kita akan masuk dalam teritori surga sejak masih kita berada di muka bumi ini. Makanya Sobat Hits, pilihannya ada pada diri kita. Kita mau marah, mau sedih, atau mau bahagia. Kita yang boleh pilih, apapun keadaannya. Ya wajar, di rumah mungkin dengan berbagai macam masalah, mungkin sebagian masih ada yang harus pergi ke kantor, sampai kantor di tengah perjalanan mungkin menghadapi banyak masalah juga, sampai kantor ketemu teman yang ngeselin juga, wajar marah. Tapi pilihannya ketika kita menahan amarah, yang Rasul katakan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Ini luar biasa, ya. Nah, terkait dengan persoalan yang tadi, ya sekali lagi kita ingin ingatkan, apapun keadaan kita, ya, apa yang kita pikirkan itu sumbernya daripada apa yang kita rasakan. Termasuk emosi tadi, emosi menangis, emosi marah, emosi gundah gulana, itu kan dari perasaan kita. Nah, dari perasaan kita akan timbul sesuatu yang mungkin kita ucapkan berulang-ulang. Dari sesuatu yang kita ucapkan berulang-ulang itu akan timbul kepada sebuah tindakan yang mungkin berulang-ulang juga, dan pada akhirnya menjadikan hasil yang berbeda. Maka hati kita akan menjadikan hasil sebagaimana yang kita inginkan. Kalau kita damai menjalaninya, kebahagiaan yang kita rasakan. Kalau kita sumpah marah, maka keburukan yang kita rasakan. Itu saja simpel. So, sahabat hits semuanya, selama kita menunggu beduk ini, lebih baik kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan. Apa saja diantaranya? Yo, iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran bacaannya tadi nanti akan menjadi penolong, akan menjadi syafaat. Kapan? Di yaumil qiyamah. Untuk siapa? Untuk yang membacanya. Jadi bukan berbondong-bondong beli Al-Quran ya, tapi baca Al-Quran. Itu yang terpenting. Nah, terus gimana sih tipsnya supaya kita bisa nahan marah, nggak gampang jengkel dan lain sebagainya? Kalau Rasul mengajarkan wudhu. Ketika kita lagi mau marah nih, ambil air wudhu. Karena dengan air wudhu akan membuat kita semakin tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, istighfar. Begitu kita mau marah, astagfirullahaladzim, ya Rabb, ngapain pula saya marah ya? Karena biasanya orang yang habis marah itu ujung-ujungnya kita nyesel. Kita habis marah nih, marahin orang, ujungnya nyesel. Daripada nyesel kemudian, lebih baik astagfirullahaladzim, ya Rabb, saya minta maaf kepadamu, minta ampun kepadamu. Bantu saya untuk bisa menjaga hati kita sebagai orang yang hayin, yang hatinya lapang. Karena marah itu bagian daripada perbuatan setan. Ada namanya loh setannya. Setan apa? Setan tibir yang bikin kita marah. Mau kenal dengan jenis-jenis setan? Nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas mungkin di pertemuan yang lain ya. Karena waktunya kita sangat pendek ya. Sambil menunggu maghrib ini mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semuanya. Ya Sobat Hits, semangat menunggu maghribnya. Selamat menjalani ibadah puasanya. Stay di rumah, tetap jaga iman dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.